Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini Min akan membahas tentang informasi 10 nama tokoh kripto yang paling dibenci di tahun ini. Yuk, seperti apa informasinya? Mari kita bahas. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share ke teman-teman agar sama-sama kita bangun channel ini dan sama-sama kita berbagi informasi ke teman-teman yang lain. Jika sudah, mari kita lanjutkan. 10 nama tokoh kripto yang paling dibenci tahun ini. Dalam setahun terakhir, pasar kripto telah mengalami berbagai gejolak yang membuat nilai Bitcoin mengalami penurunan yang signifikan. Adapun beberapa penyebab penurunan ini disebabkan oleh pelaku di industri ini yang terlihat melakukan kecurangan untuk menghasilkan keuntungan. Beberapa kasus yang mereka lakukan juga telah membuat kerugian cukup besar terhadap investor. Bahkan beberapa berujung terjadinya kasus bunuh diri. Mereka pun kini dibenci oleh komunitas kripto yang mana sulit untuk membalikkan reputasinya. Dan berikut 10 nama tokoh kripto yang dibenci tahun ini. Pertama, Sam Bankman-Fried and Friend. Mantan CEO FTX, Sam Bankman-Fried atau dikenal SBF, bersama Caroline Ellison, CTO FTX, Gary Wang dan rekan lainnya menjadi orang paling dibenci komunitas kripto saat ini karena membuat bear market kripto semakin lama serta telah merugikan investor lebih dari 10 miliar US dollar. Kebencian terhadap mereka semakin memuncak setelah dokumen pengajuan kebangkrutan mengungkapkan dana para pelanggan juga digunakan untuk pesta, membeli rumah dan kendaraan mewah, dan menyumbang kepada tokoh politik. Adapun saat ini, kasus mereka masih dalam penyelidikan. Do Kwon, pendiri Terraform Lab (TVL). Do Kwon adalah seorang paling dibenci selanjutnya setelah pada bulan Mei lalu membuat proyek Terra senilai 40 miliar dolar hancur hingga membuat beberapa investor bunuh diri. Saat ini kasus Terra masih terus diselidiki jaksa Korsel dan ia belum terbukti melakukan penipuan. Dugaan kuat masih mengarah ke mekanisme stablecoin algoritmiknya yang menciptakan spiral kematian. Kwon juga telah ditetapkan sebagai buron dan dikabarkan telah masuk daftar Red Notice Interpol. Namun ia terlihat sudah mulai muncul di Twitter dan podcast. Suju dan Kyle DeVries, kedua pendiri Three Arrow Capital atau 3AC, Suju dan Kyle telah membuat salah satu kripto hedge fund terbesar mengalami kebangkrutan, sehingga membuat banyak perusahaan lain turut berdampak sampai mengalami krisis dan bahkan bangkrut. TR Capital, kebangkrutan TRAC sendiri disebabkan strategi yang digunakan Suju yang disebut super cycle. Ringkasnya, teori ini menentukan target harga pribadi dari beberapa kripto yang dimiliki TRAC lebih tinggi dari yang seharusnya. Sayangnya, teori itu gagal dan membuat perusahaan bangkrut. Justin Sun, pendiri Tron. Justin Sun juga disebut orang yang paling dibenci komunitas kripto tahun ini, bukan karena menipu. Sun dibenci karena dirinya diketahui memanfaatkan berbagai peristiwa tragis di industri kripto untuk menjajakan skema dan mengambil keuntungan dari kekacauan tersebut. Update terbaru, Sun mulai Tron telah menyediakan likuiditas terhadap pengguna FTX untuk menarik dana, di mana ini membuat harga tokennya melonjak. Ini membuat pengguna membayar premi besar yang membuat Sun mengantongi selisihnya. Dengan ini, Sun disebut mendapatkan keuntungan instan, sehingga dia masuk kategori seseorang yang dibenci oleh komunitas saat ini. Gary Gensler. Dalam setahun terakhir, Ketua SEC Gary Gensler telah meningkatkan pengawasan kripto secara ketat dan sedikit tidak masuk akal, seperti mempermasalahkan beberapa exchange dan proyek kripto sebagai sekuritas
yang tidak terdaftar. Misalnya seperti kasus XRP. Namun, yang lebih parah, Gensler juga diketahui memiliki hubungan kedekatan dengan FTX dan para pejabatnya, sehingga membuat FTX disebut kurang pengawasan. Gensler sendiri adalah kolega ayah Caroline Ellison, Glenn Ellison, yang mengetahui Departemen Ekonomi di MIT ketika Gensler masih kuliah di sana. Justin Trudeau. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga sempat membuat marah komunitas kripto pada bulan Februari karena penanganannya yang kejam terhadap protes mandat dan pembatasan vaksin COVID-19. Para demonstran yang memberikan bantuan melalui rekening bank diblokir sehingga mereka beralih ke kripto. Namun, pemerintah Kanada justru memblokir setidaknya 34 dompet kripto terhubung ke Freedom Convoy yang membuat CEO Coinbase Brian Armstrong dan CEO Kraken Jess Powell menyarankan pengguna dompet self-custodial. Itulah 10 tokoh kripto yang dibenci tahun ini. Semoga menambah wawasan dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.